ambil buahnya bawa ke kota. Pak Hamzah orangnya memang luar biasa karena selalu semangat membimbing kita semua. Tepuk tangan teman-teman. Tepuk tangan. Ya. Baik, ketua kita adalah Bapak Iketut Dwasta, Ibu Kartika, dan saya sendiri Ibu Nurma Iramadina. Skenario hari ini yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid berdiferensiasi di SMA Negeri 1 Kuranji, Mapel, IPS Sejarah. Bu Nurma adalah seorang guru sejarah SMA Negeri 1 Kuranji. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Tujuan pembelajarannya adalah murid mampu mengidentifikasi pahlawan kemerdekaan RI dan nilai-nilai perjuangannya. Di dalam pembelajaran di kelas Bu Nurma, kemudian menggunakan metode diskusi kelompok, di mana pada pertemuan sebelumnya ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bu Nurma telah menyiapkan paparan tentang materi tokoh-tokoh pahlawan dari berbagai daerah yang dapat dipelajari secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bu Nurma menjelaskan tentang konsep kepahlawanan dan nilai-nilai perjuangannya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Ibu Nurma juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan pahlawan kemerdekaan yang ada di Kalimantan Selatan. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video yang diambil dari YouTube atau diambil dari internet. Selama proses diskusi, Ibu Nurma mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Selama murid-murid bekerja, Bu Nurma juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid berdasarkan hasil penilaiannya yang masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Nurma menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Sesuai dengan tenggang waktu yang disediakan, maka murid menampilkan hasil kerjanya melalui karya yang berbeda-beda sesuai dengan minat dan kreativitas kelompok. Bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster, gambar karikatur, karangan naratif, peta konsep, rekaman suara, asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan rubrik penilaian yang diberikan. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Nurma menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Adapun pada saat pembelajaran di kelas, murid-murid kemudian diminta menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan terbuka di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban temannya. Ibu Nurma memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Selanjutnya, dalam tahap forum diskusi, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai pelajaran di antaranya. Mengapa terjadi perlawanan terhadap penjajahan di Indonesia? Yang kedua, siapa saja pahlawan yang kamu ketahui yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan? Yang ketiga, ceritakan dengan singkat perjuangan pahlawan yang kamu kenal dan nilai-nilai yang dapat diteladani. Pemahaman murid akan konsep. Baik, pembelajaran berdiferensiasi. Pengertiannya adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Prinsip-prinsipnya, lingkungan yang mendukung proses pembelajaran, kurikulum yang berkualitas, penilaian yang memberikan informasi untuk pengajaran dan pembelajaran, instruksi yang merespon variasi kebutuhan siswa. Pertanyaan pemandu, apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Baik, jadi kebutuhan belajar itu ada kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan yaitu kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan
dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Profil belajar murid itu mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan murid untuk secara alami dan efisien, natural secara alami dan efisien. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Melalui pengamatan, wawancara, berinteraksi secara langsung, bertanya, refleksi, dan diskusi. Cara anak menanggapi, serta asesmen diagnotis dan asesmen non-diagnotis. Strategi pembelajaran apa yang digunakan? Strategi diferensiasi, ada konten, proses, dan produk. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan, minat, atau profil belajar murid yang berbeda, atau juga terhadap kombinasi tersebut, artinya memahami isi dari materi. Proses adalah mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Caranya dapat menggunakan kegiatan berjenjang di mana semua murid bekerja membangun pemahaman dan keterampilan yang sama, tetapi dilakukan dengan berbagai tingkat dukungan. Tantangan atau kompleksitas yang berbeda menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat yang akan mendorong murid mempelajari yang menarik minat mereka. Strategi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada kita. Produk adalah sesuatu yang tangible, yang ada wujudnya seperti karangan atau tulisan atau hasil tes atau pertunjukan atau presentasi atau pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Yang paling penting, produk itu harus mencerminkan dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Baik, ini penilaian kelas 10. Asesmen diagnotis di SMA Negeri 1 Kuranji dilakukan bersama-sama dengan bimbingan konseling. Dengan demikian, pemetaan siswa bisa lebih luas meliputi lingkungan belajar siswa yang bersangkutan, data pribadi siswa, gaya belajar, dan lainnya. Berdasarkan data Kemendikbudristek, asesmen diagnotis terbagi menjadi dua, yakni asesmen diagnotis non-kognitif dan asesmen diagnotis kognitif. Asesmen diagnotis non-kognitif bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Kemudian mengetahui aktivitas siswa selama belajar di rumah, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, kemudian mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Adapun asesmen diagnotis kognitif bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, dan memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, ini hasil asesmen diagnotisnya. Ini yang awal. Dan ini tabel yang berdasarkan kebutuhan murid. Tabel 2 berdasarkan minat. Tabel 3 berdasarkan profil belajar. Rubrik penilaian berdasarkan kasus. Ada rubrik penilaian sikap. Ada rubrik penilaian pengetahuan. Dan ada rubrik penilaian keterampilan. Hasilnya, nah ini sebenarnya bentuknya video ya, jadi ada bentuk anak-anak mengaplikasikannya ke dalam video TikTok. Jadi ada 3 video, nanti akan saya tampilkan. Ini lukisan, hasil karya berupa produknya berupa lukisan, ada juga karikatur. Nah, terima kasih, salam dan bahagia untuk kita semua. Saya akan menampilkan videonya. Sebentar. Karena kalau video itu bentar ya, nggih. Susah nih. Jadi anak-anak membuat sebuah video.
Jadi agak susah diputar. Apa nggak mau ya? Nggak mau. Bentar ya Bapak Ibu. Masih ada 5 menit Bu Nurma untuk presentasinya, tenang aja. Silakan. Oh iya, siap. Berarti untuk memutar 1 atau 2 video bisa masih. Ya, siap. Semoga bisa ya, karena kok tidak terlihat di jendelanya. Apa terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat jendelanya sudah Bu. Cuman videonya belum tampil. Oh, videonya tidak tampil. Ini Raden Ayu last meningrat ya. Yang di share itu videonya yang di share, bukan screen share. Oh, ini kalau di tempat saya videonya jalan, Pak. Ya, maksudnya itu yang di share screen itu videonya. Diganti bukan di dokumennya yang di Klik yang video, pemutar videonya yang di share screen. Ini pada yang saya... Videonya dibuka dulu, Bu, baru di scan, di screen ya. Oh iya, padahal sudah saya buka. Ya, dibuka dulu. Ini sudah saya buka ya. Nah, baru pian bagikan. Memang sepertinya nggak bisa, Pak. Nggak tahu ya kenapa. Beda seperti nih. Kalau kayak Zoom itu kan langsung otomatis. Nah, ini sudah saya cari di jendelanya dia nggak mau. Yang ada cuman gambar Chrome saya saja. Padahal di sini jalan videonya. Nah, ini saja aneh juga ya. Padahal sudah saya buka loh. Apa yang salah? Lanjut aja, Bu, nggak apa-apa. Ya, ini intinya ada juga di sini. Ya, udahlah. Nanti di share di grup Pak Bapak Hamzah boleh. Baik ya, nanti akan kami share. Karena ini memang keterbatasan. Sebenarnya hasil presentasi kami tadi pun berbentuk video ya, video MP4. Cuman karena tidak bisa di-share tadi, jadi saya pakai PDF saja, supaya semuanya bisa terlihat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tidak lupa saya kasih dulu sebuah pantun ya. Berangkat kerja di saat pagi sambil dengarkan lagu Rhoma Irama. Semoga nanti kita berjumpa lagi di waktu dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam dan bahagia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ani. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Nurma atas pemaparan tentang praktek pembelajaran yang berpihak pada murid, hasil dari kelompok 1. Selanjutnya saya akan persilahkan kepada teman-teman kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menyampaikan tanggapan dan
Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan langsung saja untuk mengefektifkan waktu. Jadi langsung aja kalau ada tanggapan sekaligus pertanyaan. Kalau ada pertanyaan boleh langsung diutarakan. Terima kasih. Silakan kelompok berapa terlebih dahulu? Kelompok 2 atau kelompok 3? Belum ada yang mengangkat tangan. Oh, Ibu Arya sama Pak Kade. Saya persilahkan kepada Ibu Arya terlebih dahulu. Nggih, Pak Kade nanti mungkin. Nggih, silakan Ibu Arya. Ya, terima kasih Ibu Ika sebagai moderator. Sebelumnya selamat sore Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 5, salam dan bahagia. Mohon izin Bapak Hamzah, sebelumnya ini laptopnya ada kendala dari kemarin, videonya nggak bisa on, jadi ini nggak bisa tampil videonya. Baik Bapak Ibu, saya mewakili dari kelompok 3 memberikan tanggapan. Hari ini luar biasa pemaparan dari kelompok 1 ini ya Bu Nurma ya? Iya, kelompok 1, Wika. Iya, kelompok 1. Nggih. Selain kita disambut dengan pantun yang indah, pantunnya begitu indah, tampilannya juga sangat menarik. Saya tertarik dengan tampilan-tampilan yang selalu ditampilkan oleh Ibu Nurma Iramadina ini. Baik Bapak Ibu, seperti yang kita pelajari sebelumnya dalam modul kita, bahwa pembelajaran berdifferensiasi adalah proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar siswa, sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada tahapan-tahapan yang memang kita lalui. Ada 3, yang pertama itu kontennya, apa yang kita ajarkan. Tadi dari pemaparan kelompok 1 sudah menjelaskan bahwa mereka, Ibu Nurma pada menampilkan video dari YouTube, kemudian pada tahapan kedua berdiferensiasi proses, mengacu bagaimana murid memaknai tentang materi yang dipelajari melalui belajar mandiri, kemudian produknya, tagihan apa yang diharapkan dari murid-murid setelah selesai pembelajaran, yaitu tadinya membuat suatu karya ya Bu ya, tadi membuat satu karya dalam situasi pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Nurma. Dari ketiga tahapan-tahapan yang ada, saya perhatikan dari kelompok 1, penerapan praktek pembelajaran yang berpihak pada murid di SMPN 1 Kuranji pada mapel IPS pada mata pelajaran sejarah, sudah mampu membuat skenario yang menggambarkan bagaimana proses berdiferensiasi ini dalam situasi pembelajaran dilakukan Ibu Nurma sudah terlaksana dengan baik. Jadi dengan mengetahui, memetakan kebutuhan siswa, strategi apa yang dilakukan, kemudian penilaian apa yang dibuat agar pembelajaran itu dapat terlaksana di sekolah. Mudah-mudahan kita sebagai calon guru penggerak mampu merencanakan pembelajaran, kemudian kita melaksanakannya dengan baik. Selanjutnya kita mengevaluasi. Walaupun meski terkadang bahwasanya rancangan pembelajaran yang kita buat ini belum tentu berhasil. Jujur saja Bapak Ibu, kalau untuk pertanyaan kami ada khusus dari Pak Hami, cuman sedikit saja ada pertanyaan saja dari saya. Adakah trik-trik atau kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan praktek pembelajaran yang tadinya berpihak pada murid di dalam skenario yang dibuat? Terima kasih kepada Ibu Moderator. Saya kembalikan kepada Ibu Ika Kartika. Terima kasih Bu Arya atas tanggapannya dan pertanyaannya tadi. Mungkin selanjutnya karena waktunya terbatas, jadi perwakilan dari kelompok 3 mungkin saya cukupkan pertanyaannya dari Bu Arya karena ini sudah 19 menit. Kami tidak punya lagi waktu untuk menanggapi. Jadi pertanyaan selanjutnya atau tanggapan dari teman-teman kelompok 2 dipersilahkan. Baik. Pak Kade Arta, silakan Pak Kade. Ya, baik, terima kasih Bu Ika atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak fasilitator, Bapak dan Ibu calon guru penggerak yang saya hormati, menyimak
pemaparan atau penyampaian dari kelompok SMA tadi, saya sangat mengapresiasi bahwa kawan-kawan dari SMA ini sangat mampu untuk menerapkan atau merancang diferensiasi. Hal itu terlihat dari skenario atau rancangan pembelajaran yang telah dibuat. Nah, kemarin saya berpikir bahwa yang kita analisis adalah rancangan atau skenario yang ada di dalam modul. Nah, tetapi di sini kawan-kawan SMA sangat saya apresiasi, termasuk juga Bu Nurma di dalamnya, bahwa telah mampu merancang skenario kelompok, kemudian menganalisisnya. Itu yang pertama saya sangat apresiasi dan luar biasa. Nah, terkait itu komentar, kemudian terkait pemaparan tadi, barangkali juga ada hal-hal yang mungkin ya, saya tanyakan sedikit kepada kelompok SMA, bahwa memang dari skenario yang dibuat tadi, konten-konten yang dibuat sudah terpenuhi, kemudian prosesnya juga ada, kemudian tuntutan produk yang diharapkan juga ada. Sampai pada penilaian, dan saya melihat penilaian tadi yang dipaparkan adalah dalam bentuk asesmen ya yang banyak. Asesmen yaitu asesmen diagnostik dan juga non-diagnostik. Yang pada umumnya memang asesmen tersebut dilakukan di awal untuk mengukur pengetahuan awal siswa. Nah, mungkin yang perlu saya tanyakan dalam hal ini, dari skenario pembelajaran yang kawan-kawan dari SMA buat, bagaimana teknik penilaian atau asesmen selain yang mungkin dipaparkan yang diagnostik tadi atau non-diagnostik. Karena pada dasarnya asesmen tersebut kan biasa dilakukan di awal untuk mengetahui pemahaman awal. Nah, lalu asesmen yang dilakukan pada saat proses produk dari apa yang dilihat oleh siswa itu dalam bentuk seperti apa. Kemudian bagaimana kawan-kawan di SMA mungkin melakukan penilaian tersebut. Barangkali itu mungkin tanggapan sekaligus pertanyaan yang saya sampaikan kepada kelompok SMA. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya berikan kepada Bu Ika. Terima kasih. Terima kasih Pak Kade Arta atas tanggapan atas presentasi dari kelompok kami dan pertanyaannya. Mungkin saya langsung ke Pak Ketut Dwasta. Bapak Ketut, di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari kelompok 3 tadi. Setelah menanggapi pertanyaannya yaitu kendala yang dihadapi dalam pembelajaran tersebut apa. Kemudian dari Pak Kade Arta tadi pertanyaannya yaitu mengenai asesmen. Nah, asesmen mana sebentar. Pertanyaannya yaitu mengenai dari skenario pembelajaran yang dibuat, asesmen sebelum pembelajarannya apa, kemudian asesmen prosesnya apa, setelah mungkin kalau asesmen proses ketika pembelajaran apa yang dilakukan asesmennya. Mungkin itu Pak Dwasta, dipersilahkan untuk menanggapi pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ika atas kesempatannya. Salam dan bahagia kepada seluruh teman-teman. Bapak fasilitator yang saya hormati, saya mencoba akan menjawab dari pertanyaan teman-teman dan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kade Arta dan Ibu Arya atas atensinya terhadap kelompok kami, kelompok 1. Berkenaan dengan pertanyaan dari Bu Arya, apa trik dan kendala yang dihadapi guru pada saat melakukan pembelajaran berdiferensiasi
yang berpihak kepada murid. Banyak sekali kendalanya, Bu. Terus terang pembelajaran berdiferensiasi ini baru bagi saya. Artinya baru itu baru ngeh bahwa hasil belajar itu boleh berbeda-beda dengan catatan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan asesmen yang kita buat. Apa saja kendalanya? Nah, di antara banyak tadi, salah satunya adalah bagaimana kebiasaan murid selama ini belum terbiasa untuk membuat jawaban ataupun produk yang berbeda-beda sesuai dengan minatnya. Karena selama ini saya di sekolah terbiasa dengan kalau misalnya itu satu proyek, maka hampir semua kelompok di kelas menghasilkan proyek yang sama atau produk yang sama. Kemudian kendala berikutnya adalah anak-anak keluar dari zona nyaman. Nah, ini juga kendala bagaimana anak-anak biasanya itu telah memiliki kebiasaan untuk menjawab berdasarkan instruksi guru. Apakah jawaban itu bersifat naratif, kemudian presentasi, semua sama. Nah, mereka akhirnya pada saat kita berikan pilihan, tentu juga mereka harus menyesuaikan dengan pilihan-pilihan yang disediakan di dalam pembelajaran. Kemudian kemampuan guru juga salah satunya menjadi kendala karena kalau guru belum terbiasa untuk menyiapkan atau menyediakan fasilitas pembelajarannya, tentu akan terasa ada kesulitan untuk memenuhi pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, banyak sekali latar belakang yang bisa menghambat atau menjadi kendala dalam penerapan pembelajarannya. Misalnya bagaimana latar belakang kemampuan, latar belakang emosi anak-anak, latar belakang psikologinya, dan sebagainya. Nah, untuk menjawab tantangan, tentu masing-masing guru sudah memiliki triknya masing-masing. Salah satunya adalah guru berusaha untuk bersama-sama menyiapkan, memfasilitasi hasil daripada diskusi itu, dibuatkan kegiatan dalam bentuk menyediakan paket-paket atau memberikan petunjuk-petunjuk dalam bentuk misalnya video, apakah materi modul, dan sebagainya. Tentu ini akan mempermudah anak-anak untuk memperoleh bahan. Untuk kreativitasnya kita serahkan ke anak-anak. Karena pada zaman sekarang untuk urusan teknologi, khususnya anak SMA, hampir merata dan hampir menguasai teknologi itu. Malahan saya masih gagap kalau soal TikTok misalnya. Nah, ternyata anak-anak sudah bisa memformulasikan TikTok di dalam sebuah pembelajaran dan itu menjadi hasil produknya. Kemudian untuk pertanyaan Pak Kade Arta, benar sekali bahwa sebelum kita menentukan kebutuhan belajar anak, itu kita harus melakukan asesmen awal. Nah, tentu yang jadi pertanyaan adalah bagaimana penilaian setelah kita mendapatkan kebutuhan anak. Nah, penilaian yang dimaksud di sini adalah bisa kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Misalnya kita melakukan penilaian melalui pengamatan. Kemudian kita bisa melakukan penilaian dalam bentuk formatif. Atau di situ kita sudah siapkan rubrik yang dimana misalnya rubrik itu ada kategori baik sekali, sedang, cukup, dan kurang. Kemudian ada juga penilaian sumatif, di mana tugas-tugas yang dipresentasikan atau yang dikumpulkan itu bisa kita berikan penilaian. Nah,
Begitu juga berkaitan dengan aktivitas pembelajaran anak. Apakah anak itu memiliki kesulitan atau kendala, juga bisa kita lakukan pendekatan atau bahkan bantuan-bantuan. Di situ juga bisa kita melakukan penilaian. Berkaitan dengan tenggang waktu yang kita berikan, apakah anak itu mengumpul tepat waktu, apakah mereka tidak tepat waktu. Begitu juga penilaian pada saat mereka misalnya diskusi atau presentasi, apakah bahasa yang digunakan mudah dipahami, sulit, atau istilahnya belum mencapai tujuan pembelajaran. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada Ibu Ika Kartika. Silahkan Ibu. Nah, terima kasih atas tanggapannya Pak Ketut Dwasta. Jadi saya simpulkan untuk jawaban yang dipertanyakan sama Bu Arya tadi, kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran sebenarnya kembali ke kita ya. Kalau kita sadar sebagai guru harus mempersiapkan, dan kita harus memahami kondisi anak, bahwa kondisi anak itu tidak sama. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan kalau anak itu mampu semuanya. Tidak mampu hanya di satu bidang, tetapi berbeda-beda gitu. Kecerdasannya pun berbeda-beda. Ada yang verbal, ada yang linguistik, ada yang ya macam-macam ya kemampuan anak. Itu mungkin dari itu saya juga sependapat dengan Pak Ketut Dwasta tadi. Kemudian saya menyimpulkan yang pertanyaan dari Pak Kade Arta. Jadi sebelum kegiatan pembelajaran itu kami lakukan diagnostik kami lakukan diagnostik awal. Kami sebut dengan asesmen diagnostik non kognitif. Kenapa disebut diagnostik asesmen diagnostik non kognitif? Karena di sana tidak bentuk soal gitu. Jadi kita melaksanakannya, kita bekerja sama dengan BK membuat satu buah Google formulir supaya kita juga lebih lugas mengelola hasil dari anak-anaknya. Kita mulai dari pertanyaannya, mulai dari hal yang biasa, yaitu biodata peserta didiknya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, fasilitas belajarnya seperti apa yang mereka punya, apakah punya handphone atau punya internet di rumahnya, karena itu kan mendukung sekali akan keberlanjutan anak belajar di rumah. Kemudian apakah di rumah saudaranya banyak gitu kan, ke gaya belajarnya itu yang pengaruh gitu. Nah itu mungkin Pak Kade Arta. Kalau untuk proses tadi sudah dijelaskan sama Pak Ketut Dwasta, yaitu ketika pembelajaran berlangsung, guru menilai dengan menggunakan rubrik dan sebagainya. Itu mungkin presentasi dari kelompok kami, Bapak Ibu. Karena waktu juga ini sudah 33 menit, jadi mungkin itu kesimpulan sekaligus tadi saya simpulkan mengenai pemaparan beserta tanggapan beserta jawaban dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Sama-sama Bapak. Hasil kerja kelompoknya semalam, dan alhamdulillah apa yang kita harapkan bisa tercapai. Bapak sekalian, untuk selanjutnya dipersilakan untuk kelompok SD, kelompok 3, silakan. Baik, terima kasih Pak. Kedengaran suaranya? Kedengaran Pak. Terdengar Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Izinkan kami dari kelompok 1 ke kelompok 3 dari SD memaparkan presentasi kami, di mana kami terdiri dari Pak Ketua Warna, Pak Fahmi, dan Ibu Arya. Kami akan mempresentasikan hasil kami
di SD. Nah, sebelumnya kami ada pantun ini ketularan rasa asam bangga dibuat jus jadi enak. Salam dan bahagia ibu bapak calon ibu penggerak.